Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, kemudian masih tetap jaga jarak ya, stay at home. Kemudian karena di Bogor sendiri ini masih PSBB masih diperpanjang. Ya, sebelum kita lanjut, saya ingin mengucapkan selamat Idul Fitri 1441 Hijriah buat yang melaksanakannya. Semoga apa yang sudah dilakukan, ibadah yang sudah dilakukan selama bulan Ramadan itu menjadi bekal untuk 11 bulan ke depan dan juga ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelumnya tadinya kita akan tatap muka langsung online ya, jam 10 ini. Hanya saja saya lupa kalau ternyata jam 10 juga ada acara webinar dari IEEE, jadi saya sudah daftar beberapa minggu sebelumnya, jadi uh, kayaknya harus ikut itu gitu ya. Uh, Tidak mengurangi esensi kuliah terakhir ini, saya buat video ini supaya nanti bisa bisa dilihat oleh Anda semuanya. Baik, di perkuliahan terakhir ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan sebetulnya. Yang pertama adalah yang terkait dengan proyek aplikasi Android. Ya, proyek aplikasi Android yang sudah kita umumkan dari awal perkuliahan dan deadline-nya sebetulnya hari kemarin jam 12 malam. Hanya saja uh, ada beberapa hal yang ingin saya dapatkan juga, maksudnya yang ingin saya dapatkan dari Anda, yaitu pertama adalah untuk presentasi. Ya, presentasi kan biasanya kalau kalau normal itu biasanya kita presentasi pas dua pertemuan terakhir gitu. Hanya saja karena sekarang sudah tidak mungkin juga gitu ya, dan waktunya juga tidak mungkin kan untuk dilaksanakan presentasi. Jadinya saya mengharapkan Anda untuk menugaskan Anda untuk membuat video presentasi. Nggak usah lama-lama, maksimum 7 menit gitu, yang nanti Anda bahas apa yang sudah Anda kerjakan di proyek Anda mengenai aplikasi Android desain aplikasi Android yang ingin Anda buat gitu ya. Ya, tidak usah lama-lama. Kalaupun misalkan dibuat slide ya 5 slide lah gitu ya. Yang pertama atau slide-nya berdasarkan ini proyeknya gitu ya. Jadi kalau di sini ada beberapa poin. Template proposal adalah latar belakang, tinjauan manfaat ruang lingkup, tujuan pustaka, metode, rencana desain, implementasi prototipe. Nah, ini yang bisa Anda jadikan sebagai slide di PowerPoint gitu ya. Jadi Anda tinggal kalau Anda sudah selesai mengerjakan proyeknya, Anda tinggal presentasikan. Anda rekam presentasi itu, kemudian Anda bisa upload di YouTube gitu. Nah, Anda tidak perlu mengupload videonya di Classroom. Anda cukup mengupload di YouTube, kemudian ketika nanti mengumpulkan ulang, itu Anda bisa memberikan komentar di dalamnya, di dalam petugasan itu. Misalkan di sini sudah ada 21 yang memasukkan ya. Anda bisa misalkan di sini di bagian sini Anda bisa menambahkan komentar ya, di private comment-nya Anda bisa menambahkan URL ke YouTube-nya. Nanti saya lihat videonya di sana. Ini sebagai penilaian untuk bagian presentasinya ya. Karena seperti hal tadi saya sampaikan di awal, tidak mungkin untuk melakukan presentasi secara langsung sekarang. Gitu ya. Kemudian itu yang pertama. Jadi saya minta Anda buatkan video presentasinya, nggak usah lama-lama, maksimum 7 menit sudah cukup, dan ini sifatnya kelompok gitu. Makanya saya undur pengumpulannya menjadi minggu depan ya, di hari Jumat juga tanggal 12 pukul 12 malam ya. Jadi Anda masih punya waktu nih dalam 1 minggu ini. Jika sudah selesai penugasan harusnya nggak sulit gitu ya, tinggal dibuatkan videonya saja. Itu. Yang kedua adalah
Di sini saya ingin menekankan implementasi prototype, ya. Prototype di sini, saya sudah lihat beberapa penugasan yang dikumpulkan sudah ada flow seperti ini dan ini bagus, ya. Contohnya ini dari timnya Nurdiana, ya. Proyeknya ini Fun Learning. Nah, ini sudah oke. Tinggal bagian prototype ya. Jadi itu sudah seperti prototype flow-nya gitu ya. Hanya saja yang belum adalah prototype yang bisa dicoba gitu oleh saya gitu. Jadinya kalau Anda lihat ada di Figma prototype gitu, misalkan ini ada yang bisa contohnya di sini ya. Jadi kita buat desainnya nanti saya sebagai pengguna saya bisa berinteraksi dengan prototipe yang Anda buat gitu. Ya. Contohnya di sini desain ini dibuat dengan menggunakan Figma. Nah, ini cara prototypingnya. Jadi kalau misalnya diklik ini nanti bisa masuk ke sana. Kita lihat coba contoh yang sudah. Nah, ini. Jadi desain yang tadi dibuat. Nanti ketika diklik misalkan salah satunya, nah, mana ya? Nah, ini misalkan kalau diklik, nah dia masuk ke halamannya. Dan ini mudah, nggak sulit kalau misalkan Anda sudah mempunyai desainnya. Anda tinggal, kalau di Figma itu tinggal menambahkan kayak gini. Ya, link. Nah, seperti itu. Ya, jadi saya inginkan ada prototype seperti itu, jadi saya bisa melihat, oh ternyata flow-nya kayak gini, gitu, interaksinya. Ya, itu dua hal terkait dengan apa tadi, proyek aplikasi ya. Ya, proyek aplikasi Android, jadi dua hal yang ingin saya sampaikan tadi ini. Ini sudah satu. Yang kedua adalah kisi-kisi ujian. Jadi untuk ujian ini mirip dengan UTS. Ya soalnya ada pilihan ganda. Ada dua tipe pilihan ganda, ya, yang radio button sama checkbox. Ya, kalau radio button berarti pasti ada satu jawaban yang benar. Kalau checkbox itu bisa jadi lebih dari satu. Kemudian saya tambahkan untuk yang UAS ini adalah satu tipe soal lagi, yaitu isian, ya kayak esai gitu, tapi esai yang singkat, ya. Jumlah soalnya itu sekitar 40 lah, nggak banyak-banyak. Kalau ya 40 kurang 30 mungkin ya, 35 gitu, kurang lebih. Jadi nggak seperti UTS. UTS dulu sekitar 40 40 ya. Nah, ini mirip dengan UTS. Kemudian sifat ujian open open book. Walaupun demikian, saya harapkan Anda jujur, Anda mengerjakan sendiri, bukan orang lain yang mengerjakan. Ya, oke, itu untuk ujian masih mirip dengan UTS. Oke, hari ini juga akan ada kuis UAS, jumlah soalnya cuma 10. Nanti akan saya buka jam 10, kurang lebih 10.40 atau 10.30 atau 10.40. Saya akan buka kuisnya untuk Anda bisa kerjakan. Deadline-nya jam 12. Jam 12 siang. Ya. Baik, itu saja mungkin dari saya. Terakhir sebelum saya tutup, ya, Anda selama perkuliahan bersama saya di satu semester ini mungkin ada kesalahan yang saya sampaikan dalam kuliah gitu ya. Saya mohon maaf secara pribadi apabila penyampaian saya berikan kurang atau misalkan ada yang salah gitu, mohon maaf. Jujur untuk mata kuliah ini mata kuliah yang cukup besar, jadi tidak mungkin selesai disampaikan dalam satu semester ya, karena kalau kita berbicara tentang mobile programming itu nggak cuman
di dasar seperti ini. Jadi nanti ada bagian lanjutnya gitu ya, intermediate, kemudian nanti ada advance kayak gitu. Ini sebagai materi dasar yang bisa Anda nanti pelajari lebih jauh di beberapa perkuliahan online. Biasanya gitu. Kalau Anda ingat, saya beberapa kali memberikan link untuk Anda bisa bergabung dengan kuliah online ya, beasiswa kayak Indosat Uridu ID Camp gitu kan, salah satunya itu juga cukup Anda bisa belajar banyak dari sana, karena di sana ada beberapa tahapan gitu ya, ada basic yang kita pelajari di semester ini, kemudian ada intermediate, ada juga nanti yang advance gitu ya, bahkan nanti ada bagian yang untuk persiapan untuk sertifikasi gitu, untuk Google sertifikat, Android sertifikat gitu ya di sini. Nah, jika Anda tertarik, Anda bisa langsung ya daftar. Untuk yang sudah daftar, nggak tahu sekarang masih dibuka atau tidak ya. Di sini saya sudah memberikan link. Jadi nggak cuma Android developer, Anda juga bisa belajar web developer, iOS, dan machine learning gitu ya. Nah, saya harapkan belajarnya nggak cuma sampai di sini, bahkan saya berharap ada untuk tugas akhir, untuk skripsi juga Anda bisa menggunakan apa yang dipelajari di mata kuliah ini gitu ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat Anda. Baik, terakhir adalah untuk nilai ya. Anda lihat nilai Anda. Saya bisa lihat di sini ada grading. Jadi ada beberapa yang kita sudah banyak sekali tugas ya. Jadi saya bisa lihat ada beberapa nilai yang sudah terkumpul, ada juga yang belum lengkap. Anda bisa melihat nilai Anda di sana secara transparan gitu ya. Ya, ini sebagai bahan penilaian buat kelulusan semester ini gitu ya, untuk mata kuliah ini. Terakhir, saya setiap kuliah membuat video ya, video di sana. Ini bisa menjadi bahan buat Anda belajar. Memang untuk kuliah ini memang lebih kepada teori ya. Tapi nanti di bagian sana juga saya saya akan menyertakan praktikal untuk beberapa teori ya, untuk beberapa topik, bukan teori, beberapa topik. Diantaranya adalah untuk desain menggunakan Figma. Jadi rencananya kan saya tambahkan beberapa video tentang desain menggunakan Figma. Ini juga terkait dengan feedback yang Anda beri beberapa waktu lalu. Jadi kalau saya baca beberapa feedback tersebut, ada yang video sudah cukup, cuma memang lebih banyak ke teori ya, bagian praktikumnya memang tidak dibahas sana. Itu terima kasih untuk feedback yang seperti itu. Nanti akan saya tambahkan juga di sana. Jika memang bermanfaat buat Anda, nanti Anda bisa ikuti di sana ya. Oh iya, tadi penjelasan tentang proyek Anda bisa cek di sini, di video yang sudah ada di Classroom juga. Jadi Anda kalau misalnya ada pertanyaan, Anda bisa cek dulu di sini. Kalau misalnya tidak ada ya yang Anda cari tidak ketemu di sini, Anda bisa langsung tanyakan di Classroom ya. Sebetulnya saya ingin juga membahas tentang pertanyaan di sini. Harusnya sih ya ada pertanyaan dari teman Anda. Ya, ini tidak ada attachment sama turn in, harusnya sih ada ya, karena setiap mahasiswa saya berikan salinannya sehingga Anda bisa langsung turn in gitu. Bahkan Anda bisa juga menambahkan attachment lainnya gitu ya. Mohon dicek ulang. Jadi sebetulnya tidak perlu untuk menguploadnya di stream ya, di depan seperti itu. Baik, ya itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas kebersamaan kita di satu semester ini. Memang agak nggak full ya karena ada pandemi COVID ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dengan semua keterbatasannya bisa Anda terima dengan baik dan Anda manfaatkan untuk ke depannya gitu ya.
Jika Anda ingin belajar lebih jauh, saya bisa membantu Anda memberikan suggestion tentang apa yang harus Anda pelajari selanjutnya. Anda bisa mengontak saya juga. Demikian untuk pertemuan terakhir ini, saya ucapkan terima kasih ya, dan juga saya mohon maaf karena tadinya saya ingin kuliah online langsung ya, cuman memang ternyata saya lupa jam 10 itu juga ada jadwal lain gitu ya, dan tidak bisa saya geser gitu. Oke, terima kasih. Selamat melaksanakan ujian akhir semester. Semoga lebih baik daripada UTS kemarin ya. Kalau dari soal Anda pasti sudah pernah sudah bisa baca lah di materi yang sudah saya sampaikan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.